RJ itu harus berimbang. Ya, RJ itu harus juga penuh dengan rasa kemanusiaan gitu. Jadi bukan RJ yang kemudian menggunakan alat negara kemudian menekan orang, ya kan? Apalagi ada dugaan-dugaan mau memeras orang. Nah, itu nggak benar ya. Jadi saya minta ya, terkait dengan RJ yang mungkin tidak dapat dilaksanakan atau belum mencapai kesepakatan, ya saya rasa berpikir kembali ya, karena terkait perkara ini pun ya, dua perkara maju nanti ke pengadilan ya kan, saya juga akan mendesak. Saya boleh dong mendesak ya, karena saya kan kuasa hukum dari Inara Rusli. Saya akan mendesak agar apa? Agar seluruh proses terkait dengan laporan illegal akses kami di Bareskrim Cyber Mabes Polri untuk memanggil semua terlapor, memeriksa semua terlapor, kalau bisa tolong saya minta ditetapkan juga sebagai tersangka. Jadi jangan bermain-main dalam perkara ini. Karena kenapa? Udah jelas, ini pembuktiannya sangat sederhana. Kenapa saya bilang sangat sederhana? Ketika ada yang mengaku memang mengambil secara ilegal, mentransmisikan lagi kepada orang lain, kemudian menyerahkan lagi kepada yang namanya saudara M, kemudian saudara M membuka laporan polisi menggunakan barang itu. Ini jelas, ya jelas. Ingat loh, yang kami laporkan ini illegal akses. Ada permintaan, ada pengambilan yang secara ilegal hingga ke tangan dia. Kemudian dipergunakan sebagai suatu alat bukti, apalagi dipergunakan. Ya kan, memang sekarang kan gini, dia kan sudah menggugat suaminya, ya kan, terkait dengan cerai. Ya kan, terkait dengan hubungan keperdataan mereka yang mereka pernah menikah, itu sudah ada proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Harusnya terkait dengan perkara yang dia laporkan, terkait dengan perzinahan katanya, dia sudah menggugat di pengadilan. Ya kan, jadi menurut saya tidak tepat. Apalagi nanti ketika dia menghadirkan alat bukti yang kami anggap dicuri itu di pengadilan, wah ini menghadirkan alat bukti yang sudah jelas-jelas melanggar hukum. Ingat ya, asas sebuah alat bukti itu harus transparan, harus benar, ya kan, tidak ada pelanggaran hukum dalam proses memperolehnya. Ingat itu. Berarti gagal ya Bang, secara otomatis untuk RJ ini sendiri? Ya sebenarnya saya dari awal sudah tidak sreg dengan RJ ini. Karena kenapa? Toh yang dilaporkan juga ancamannya 9 bulan kok. Ya kan? Jadi saya berpikir lebih baik terus saja lanjut, nggak ada masalah. Tapi saya minta kepada Dir PPA melihat peraturan juga. Karena terkait dengan video itu sudah digugat perceraian antara M dengan Insanul. Sudah digugat dan sekarang sedang berproses. Harusnya apa? Pihak kepolisian menunggu prosesnya. Menunggu hingga proses inkrah. Ya kan? Kemudian tidak lagi memproses pidananya. Karena kenapa? Terhadap barang itu yang diperoleh itu kan sudah dijelaskan oleh Bareskrim bahwa naik penyidikan. Laporan kami naik penyidikan, kecuali laporan kami tidak naik penyidikan, ya kan? Nah, saya ingatkan ya, ketika saudara M nantinya menghadirkan alat bukti yang kami anggap ini diperoleh dengan cara diambil, dicuri, tidak sah, dihadirkan di pengadilan, hati-hati ketika seseorang menghadirkan alat bukti yang cara perolehannya adalah tidak sah, bisa dituntut secara pidana lagi. Jadi untuk dari segi hukumnya sendiri ini berjalan ya Bang, artinya diteruskan? Ya, silakan diteruskan. Tapi saya meminta kepada Dir PPA untuk mempelajari kembali yang namanya Perma 1 tahun 56. Bahwa apabila ada perkara perdata yang sedang berjalan terhadap perkara itu, maka pidananya harus ditunda hingga putusan berkekuatan hukum atau inkrah. Oke Bang, yang menarik adalah yang terbaru. Ya. Inara kan sempat posting di tweet ya. Polda Papua sendiri sampai komen, haduh jadi keinget video shoot. Ya. Gimana Abang? Nah, ini lagi? Menurut saya inilah ada upaya yang dilakukan oleh saudara M, ya kan, untuk mempengaruhi kembali publik. Ya, ini kan mempengaruhi kembali, membuat lagi suasana menjadi panas. Nah, jadi untuk apa kita RJ? Menurut saya, untuk apa di RJ? Ya kan, RJ itu kan sama-sama legowo, sama-sama lapang dada ya. Ada suatu kejadian ini kita restorasi kembali. Ya, kita restorasi, kita anggap udah selesai. Itulah tujuan daripada RJ.
Tapi kalau dengan cara-cara seperti ini menurut saya ini tidak bertujuan RJ. Berarti RJ yang kemarin diajukan memang dari pihak kita, ya kan, berarti mau digunakan sebagai alat untuk menekan klien saya yaitu Inara Rusli. Nah, ini tidak fair. Saya minta keadilan, ya. Saya juga selaku PH daripada Inara Rusli, saya memohon keadilan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya yang menangani perkara ini serta Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang menangani perkara illegal akses yang sudah kami laporkan, ya kan? Nah, saya mau nyampaikan ini bukan perkara uang, jadi jangan ditunggu-tunggu. Penyidik ini jangan menunggu-nunggu uang gitu loh, ya kan? Ini bukan perkara uang, ya, ini perkara kemanusiaan, ya, kita membantu secara sisi kemanusiaan sehingga apa? Saya minta penegakan hukumnya segera. Apalagi ancaman yang kami laporkan ini ancaman di atas 5 tahun, ya. Saya minta tolonglah, ya, Dircyber yang baru tolong penanganan perkara yang kami laporkan ini terkait dengan illegal akses untuk segera dilakukan penetapan tersangka. Karena kemarin saya tanyakan kepada salah satu perwira di sana bahwa mereka sudah mengajukan ke Biro Wasidik. Saya mintalah Pak Karwasidik untuk segera gelar penetapan tersangka. Ini jelas-jelas ada yang ngambil, ada yang curi, ya, tapi sampai sekarang tidak diproses. Ini kan aneh. Berarti bisa dibilang nih bertele-tele bang ya dari pihak kepolisian ya, juga. Biasalah polisi kan genjer kangkung kan biasalah, ya kan. Nah, cuman udah nggak apa-apa, saya tekan terus. Ya, ingat ya, saya minta ini objektif, ya, jangan cuman artinya ditidur-tidurkan perkara orang, jangan, ya. Ya, perkara ini sudah dibiayai oleh negara sejak pelaporan polisi hingga naik penyidikan itu sudah dibiayai oleh negara. Artinya apa? Penyidik jangan jalan di tengah-tengah ini. Ya kan, dia sudah enak menghabiskan duit negara, ya kan, sekarang dia mau di tengah-tengah gitu, ya, tidak maju tidak mundur gitu. Nah, ini jelas-jelas sudah menggunakan uang negara karena menjalankan suatu proses hukum itu pihak kepolisian itu menggunakan uang negara, ya kan, demi apa? Penegakan hukum. Jadi saya minta tuntaskan sampai ke ujung, tetapkan tersangka, siapa yang terlibat panggil semuanya, terapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang lama, ya, izin. Ya, jadi saya minta tolong terapkan turut serta juga terhadap siapa-siapa yang kira-kira terlibat di perkara illegal akses kami. Itu saja. Ada lagi, teman-teman? Oke, cukup. Ya, siap. Terima kasih bang. Terima kasih, Bang. Oke ya. Oke, Bang.